Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan pemikiran pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebelumnya saya akan mengulas atau menjelaskan kembali biografi Kiai Hasyim Asy'ari. Muhammad Hasyim Asy'ari bin Abdullah Wahid bin Abdul Halim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq, yaitu ayahnya adalah keturunan ke-8 dari penguasa kerajaan Islam Demak. Nasabnya Kiai Hasyim Asy'ari merupakan campuran dua darah atau trah, satunya darah biru ningrat priai keraton dan satunya darah putih kalangan tokoh agama kiai atau santri. Kiai Hasyim Asy'ari lahir pada hari Selasa Kliwon 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah atau 14 Februari 1871 Masehi di Desa Ngedang, Tambak Rejo yang terletak di sebelah utara Jombang, Jawa Timur, setelah ibunya mengandung selama 14 bulan. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari berasal dari Demak, Jawa Tengah dan ibunya bernama Halimah. Keluarga Kiai Hasyim Asy'ari pada tahun 1303 Hijriah, Kiai Hasyim Asy'ari pada saat usia 21 tahun menikah dengan Nyai Khadijah putri Kiai Yakub. Selama bermukim 7 tahun di Mekah, beliau dikaruniai anak yang bernama Abdullah. Sayangnya, di tengah kegembiraan tersebut Nyai Khadijah meninggal dunia. Ini adalah silsilah keluarga Kiai Hasyim Asy'ari. Mempunyai 1 putra dari Nyai Khadijah dan mempunyai 10 putra dan putri dari Nyai Nafiqah dan mempunyai 4 anak dari Nyai Masrurah. Maaf ketutupan. Riwayat pendidikan Kiai Hasyim Asy'ari yaitu Pondok Pesantren Sono dan Sewulan di Sidoarjo, Pondok Pesantren Langitan Tuban dan Ponpes Bangkalan Madura, asuhan Syekh Khalil Waliullah. Selesai menimba ilmu di Ponpes Bangkalan, Kiai Hasyim Asy'ari melanjutkan studi ke Mekah Al-Mukarramah dan menetap selama beberapa tahun di sana dan berguru ke beberapa ulama besar saat itu, di antaranya kepada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Pendidik sejati, Kiai Hasyim Asy'ari sangat ahli mengatur kurikulum, mengatur strategi pembelajaran, memutuskan persoalan-persoalan aktual kemasyarakatan dan mengarang kitab. Pada tahun 1919, beliau membentuk badan semacam kooperasi bernama Syirkatul Inan li Murabbatati Ahli Al-Tujjar guna mencari solusi alternatif bagi pengembangan ekonomi umat. Pemikiran kependidikan Kiai Hasyim Asy'ari. Karya beliau yang paling monumental tentang pendidikan adalah kitab Adab Al-A'lim wa Al-Muta'allim fi ma yahtaj Al-Muta'allim fi ahwal ta'lum wa ma yataqabbal mu'alim fi maqamat ta'lim. Beliau lebih tekankan masalah pendidikan etika atau pendidikan karakter, walau tidak menafikan aspek pendidikan yang lain. Sistem pendidikan pesantren Tebu Ireng yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Sejak awal berdirinya pesantren Tebu Ireng menggunakan sistem pengajaran sorogan dan bandongan. Pada tahun 1916 baru diperkenalkan sistem klasikal atau madrasah. Madrasah Tebu Ireng membuka 7 jenjang kelas dan dibagi menjadi 2 tingkatan. Tahun pertama dan kedua dinamakan sivil. Mulai tahun 1919, Madrasah Tebu Ireng secara resmi diberi nama Madrasah Salafiyah Syafi'iyah. Kurikulumnya ditambah dengan materi bahasa Indonesia, matematika, dan geografi. Signifikansi pendidikan. Beliau menyebutkan bahwa tujuan utama ilmu pengetahuan adalah mengamalkannya. Terdapat 2 hal yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu, yaitu yang pertama, bagi murid hendaknya berniat suci dalam menuntut ilmu, jangan sekali-kali berniat untuk hal duniawi dan jangan menyepelekannya. Yang kedua, bagi guru dalam mengajarkan ilmu hendaknya meluruskan niatnya terlebih dahulu, tidak semata-mata mengharapkan materi. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab murid menurut Kiai Hasyim Asy'ari. Etika yang harus diperhatikan dalam belajar.
yaitu membersihkan hati dari gangguan iman dan keduniaan. Yang kedua, membersihkan niat dan tidak menunda-nunda kesempatan belajar, bersabar, dan qanaah. Yang ketiga, pandai mengatur waktu. Yang keempat, menyederhanakan makan dan minum. Selanjutnya, bersifat warok atau berhati-hati. Selanjutnya, menghindari kemalasan dan menyedikitkan waktu tidur selagi tidak merusak kesehatan. Dan yang terakhir, meninggalkan hal-hal yang kurang berfaedah. Yang kedua, ada etika seorang murid terhadap guru menurut Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu hendaknya selalu memperhatikan dan mendengarkan guru, memilih guru yang wara', mengikuti jejak guru, memuliakan dan memperhatikan hak guru, bersabar terdapat kekerasan guru, berkunjung pada guru pada tempatnya dan meminta izin lebih dulu, duduk dengan rapi bila berhadapan dengan guru, berbicara dengan sopan dan lembut dengan guru, dengarkan segala fatwa guru dan jangan menyela pembicaraannya. Dan setelah itu, menggunakan anggota kanan bila menyerahkan sesuatu pada guru. Ini ada tugas dan tanggung jawab etika seorang guru menurut Kiai Hasyim Asy'ari. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut pada Allah, tawadhu, zuhud dan khusyuk, bersikap tenang dan senantiasa berhati-hati, mengadukan segala persoalan kepada Allah, tidak menggunakan ilmunya untuk meraih dunia, mengamalkan sunnah Nabi, mengistiqomahkan membaca Al-Quran, bersikap ramah, ceria dan suka menabur salam, menumbuhkan semangat untuk menambah ilmu, dan membiasakan diri menulis, mengarang, dan meringkas. Nah, ini ada etika guru dalam mengajar yang bersifat pragmatis. Jangan mengajarkan hal-hal yang syubhat, mensucikan diri, berpakaian sopan, dan memakai wewangian. Yang ketiga, berniat beribadah ketika mengajar dan memulainya dengan doa. Yang keempat, biasakan membaca untuk menambah ilmu. Yang kelima, menjauhkan diri dari bersenda gurau dan banyak tertawa. Yang selanjutnya, jangan sekali-kali mengajar dalam keadaan lapar, mengantuk, atau marah. Usahakan tampilan ramah, lemah lembut, dan tidak sombong. Mendahulukan materi-materi yang sesuai dan profesional yang dimiliki. Menasihati dan menegur dengan baik jika anak didik bandel, bersikap terbuka terhadap berbagai persoalan yang ditemukan, memberikan kesempatan pada anak didik yang datangnya terlambat, dan ulangilah penjelasan agar tahu apa yang dimaksudkan. Nah, ini etika guru bersama murid berdasarkan profesional dalam pendidikan. Berniat mendidik dan menyebarkan ilmu itu yang pertama. Yang kedua, menghindari ketidakikhlasan. Yang ketiga, mempergunakan metode yang mudah dipahami anak. Yang keempat, memperhatikan kemampuan anak didik. Yang kelima, tidak memunculkan salah satu peserta didik. Yang kelima, bersifat terbuka, lapang dada, arif, dan tawadhu. Yang keempat, ada etika terhadap buku, alat pelajaran, dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Menganjurkan untuk mengusahakan agar memiliki buku, merelakan dan mengizinkan bila ada kawan meminjam buku pelajaran, sebaliknya bagi peminjam menjaga barang pinjamannya. Yang ketiga, memeriksa dahulu bila membeli dan meminjamnya. Yang keempat, bila menyalin buku syariah hendaknya bersuci dan mengawalinya dengan basmalah. Relevansi pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari dengan pendidikan sekarang. Nampak pada munculnya lembaga-lembaga yang dinaungi pondok pesantren Islam pondok pesantren Islam hingga kini diharapkan mampu melahirkan sosok ulama yang berkualitas dalam arti mendalami ilmu pengetahuannya, agung moralitas dan besar dedikasi sosialnya. Label kiai tidak bisa diberikan oleh pesantren, tapi oleh masyarakat setelah melihat ilmu, moral dan perjuangannya di tengah masyarakat. Di sini ada beberapa karya-karya Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu yang pertama Adabul Alim wa Al-Muta'alim, Ziyadatu Ta'liqat, At-Tabihatu Al-Wajibat, Arisalah Al-Jami'ah, dan lain sebagainya.